Selamat pagi kepada kita semua. Pada episod ini, saya ingin membahas satu tema kecil yang saya ingin kongsikan kepada kita, yaitu dengan tajuk ketekunan. Jadi katakan ketekunan. Okay. Ketekunan daripada akar kata tekun. Katakan sama-sama tekun. Okay. Dunia hari-hari terakhir ini banyak menawarkan perkara-perkara yang sangat cepat, praktikal dan kita mau hari ini juga, kita mau sekarang juga. Tetapi untuk meraih kejayaan dalam hidup, tidak ada yang cepat. Semuanya memerlukan proses. Ataupun saya katakan, kita memerlukan spirit of persevere. Ataupun ketekunan itu di dalamnya. Okay. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Okay. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh dan tidak mudah menyerah dalam mencapai suatu tujuan. Dan kita terus mencoba dan tidak putus asa dalam keadaan. Dan suatu hari nanti kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Okay. Mungkin selamanya kita tidak akan berjaya atau selalu berhasil. Ada masanya kita gagal. Baik secara fisik ataupun juga secara rohani kita. Namun jangan menyerah. Tetaplah berjuang untuk menjangka waktu yang lama. Masanya tiba, Anda akan meraih kejayaan, keberhasilan. Dalam bertekun Anda memerlukan iman. Kita memerlukan iman, kita juga memerlukan courage ataupun keberanian dan daya tahan. Ketika kita merasakan tidak sanggup melaluinya sendirian, jangan putus asa. Mintalah nasihat-nasihat daripada orang-orang tertentu. Boleh jadi gembala sidang Anda, boleh jadi pemimpin Anda, boleh jadi ibu bapa Anda, ataupun boleh jadi teman-teman Anda yang Anda percayai untuk mendorong Anda. Okay. Kita akan melihat akibat kita bertekun. Akibat kita bertekun itu membuat kita kuat. Ketika kita bertekun, Anda akan menjadi kuat. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kami malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahanmu akan terlatih ketika Anda mengalami masalah, cabaran-cabaran hidup. Cobaan-cobaan yang Anda hadapi. Dan ini akan menguji daya tahan kita. Maka dari itu, pilihlah untuk tetap bertekun. Namun jangan hanya karena mengharapkan buah-buah ataupun hasilnya secara cepat. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian maka kamu telah berada di jalur yang benar. Ketika kita tekun itu membuatkan kita kuat. Dan yang kedua, ketekunan itu adalah kunci kejayaan. Jangan melihat kejayaan orang hari ini, tapi lihatlah kejayaan mereka pada hari-hari yang seterusnya. Kejayaan hari ini boleh hilang, tapi kejayaan yang disertai dengan ketekunan akan bertahan lama. Yakobus pasal 1 ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Katakan sama-sama, buah yang matang. Kalau kita mau makan buah, kalau dia separuh masak maka tidak begitu enak, tidak begitu sedap. Ketika buah itu sudah matang, maka ketika kita ambil, kita petik, kita buka, kita makan, wah, begitu enak, sedap sekali. Mereka yang berjaya sesungguhnya berhutang kepada ketekunan mereka sendiri. Ya, kejayaan itu adalah hasil daripada ketekunan mereka. Orang yang tekun akan bertahan dalam keadaan apapun juga. Walaupun ia jatuh bangun, dia tetap terus setia dan terus bangkit.
Dalam sebuah pertandingan, juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan ataupun pertandingan tersebut, tetapi karena mereka berlatih. Berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka buangkan masa mereka untuk berlatih. Karena mereka tahu kalau mereka tidak berlatih maka mereka tidak akan berjaya. Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila masanya datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ketekunan itu menghasilkan ataupun kunci kejayaan. Dan yang seterusnya, ketekunan membawa keselamatan. Ini penting, saudara-saudari. Ketekunan membawa keselamatan. Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kita memerlukan ketekunan dalam menjalani kehidupan rohani ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang belajar, kita memerlukan ketekunan. Ya, jadi iblis tidak suka, tidak akan tinggal dan diam, dan akan melakukan apa saja supaya saya dan Anda menyerah. Okay. Sehingga Anda berkompromi dengan iman Anda. Maka ketika Anda bertekun, memelihara, bertumbuh dalam iman Anda, maka iblis tidak akan menyerang Anda. Jadi oleh itu tekunlah, karena tekun membawa keselamatan. Mari kita bertekun, saudara-saudari. Bertekun dalam iman kita, bertekun dalam apa yang kita buat. Karena satu hari nanti kita meraih kejayaan. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku ingin memberkati jemaat yang mendengarkan pada pagi ini. Kiranya Tuhan, spirit of persevere, spirit roh ketekunan itu ada pada mereka. Dalam apapun yang mereka buat, dalam apapun yang mereka jalani, mereka tetap bertekun. Karena mereka melihat di depan sana, di akhir perjalanan mereka akan mengalami, menikmati kejayaan. Berkati segala tindakan mereka Tuhan, berkati segala perjalanan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.